Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas masalah surat-suratnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menyurati Hercules atau Heraklu. Kemudian juga Rasulullah SAW menulis surat kepada Najasyi. Ya, kemudian juga menulis surat kepada Najasyi itu dikirimkan oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari. Maka Raja Najasyi mengatakan asyhadu billah annahu an-nabiyyul ummi alladzi yantadhiruhu ahlul kitab. Sampai situ kan kemarin ya? Belum selesai, marauhu belum. Sedikit lagi. Ya. Jadi setelah Najasyi menerima kitab daripada Rasulullah atau surat daripada Rasulullah, maka Najasyi mengatakan asyhadu billah annahun nabiyyul ummi. Saya bersaksi kepada Allah bahwasanya dia Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad adalah an-nabi al-ummi. Seorang nabi al-ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Ada yang mengatakan al-ummi itu karena beliau lahir di kota Mekah. Ya, sehingga Mekah itu disebutkan Ummul Qura. Ya, makanya Rasulullah al-ummi, ada yang mengatakan bahwasanya al-ummi itu Rasulullah SAW adalah lahir di kota Mekah. Ya. Alladzi yantadhiruhu ahlul kitab, yang memang ditunggu-tunggu oleh ahlul kitab. Sebut ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu adalah pengikut Nabi Musa dan juga pengikut Nabi Isa. Mereka adalah ahlul kitab. Karena memang di dalam kitab mereka Taurat dan Injil disebutkan ciri-ciri Rasulullah. Dan mereka ahlul kitab sudah mempersiapkan diri untuk beriman. Tapi keimanan mereka dita'alikkan apabila sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka tidak mau beriman. Contoh Yahudi. Orang Yahudi mereka sudah mempersiapkan diri untuk menjadi Ansor. Sehingga mereka pindah dari negeri mereka ke kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Ya. Tujuan mereka pindah adalah untuk menjadi Ansarnya Rasulullah. Namun ketika Rasulullah SAW ternyata Nabi yang terakhir bukan daripada Bani Israel. Mereka mengetahui kalau Madinah adalah tempat hijrah akhir Nabi akhir zaman. Tahu mereka. Tapi mereka itu dari kalangan apa mereka nggak tahu. Sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menjadi Ansarnya Rasulullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah dari suku Quraisy. Dari orang Arab yang tidak sesuai dengan keinginan orang Yahudi itu sendiri. Pengennya daripada Bani Israel. Ternyata tidak. Sehingga orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Rasulullah, bahkan memerangi Rasulullah. Begitu juga ahli kitab yang lain. Ya, ahli kitab atau orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani mereka menunggu kedatangan Rasulullah, Nabi akhir zaman. Ya, namun karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka lebih baik memerangi Rasulullah daripada ikut dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tetap seorang nabi yang dinanti-nantikan oleh ahlul kitab. Ya, karena di dalam kitab mereka sudah tercantumkan sifat seorang nabi akhir zaman dan juga sifat umatnya. Jadi umatnya Rasulullah SAW sudah ada sifat-sifatnya dalam kitab mereka. Wa anna bisyarata Musa birakibil himar ka bisyarati Isa birakibil jamal. Nabi Musa alaihissalam telah
memberikan kabar gembira kepada pengikutnya bahwasanya akan datang nabi akhir zaman yang mana nabi tersebut mengendarai himar, keledai. Nabi Isa pun memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya akan datang nabi akhir zaman, ya, yang mana nabi tersebut yarkabul jamal, ya, menunggangi onta. Sehingga Rasulullah SAW pernah menunggangi kuda, pernah menunggangi onta, pernah menunggangi bighal, pernah menunggangi keledai. Semuanya itu pernah ditunggangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu sudah dikhabarkan oleh para nabi Musa dan Nabi Isa kepada umatnya akan datang seorang nabi akhir zaman yang menaiki hal tersebut. Kemudian summa kataban Najasyi jawab al-kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Raja Najasyi mendapatkan surat daripada Rasulullah, kemudian Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian Raja Najasyi mengirimkan surat balasan. Ya, di WA balas. Ini online tapi nggak balas-balas. Aduh, diabaikan katanya. Aduh. Ternyata sebenarnya bukan diabaikan. Depending. Raja Najasyi ketika mendapatkan surat daripada Rasulullah langsung menulis surat, ya, dan dikirimkan kepada Rasulullah. Apa itu isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan Najasyi ashamah. Salamun alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatullahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam amma ba'du. Faqad balagani kitabuka ya Rasulullah fama dzakarta min amri Isa فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت. ثم قال وقد عرفنا ما بعثت به إلينا فاشهدوا أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني wa in syi'ta atika binafsi fa'altu ya Rasulullah fa inni asyhadu anna ma taquluhu haqqun wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Raja Najasyi mengirimkan surat jawaban setelah mendapatkan penjelasan daripada Rasulullah tentang Sayyidina Isa yang mereka tuhankan, bahwasanya Sayyidina Isa adalah ruhullah wa kalimatuh, ya, enggak lebih daripada Sayyidina Adam alaihissalam, seorang nabi, seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya saja perbedaannya Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara seorang laki-laki. Nabi Adam alaihissalam tidak dengan perantara laki-laki maupun perempuan. Harusnya lebih hebat lagi Nabi Adam. Kalau seandainya mereka mau menuhankan manusia, Nabi Adam mereka tuhankan karena tidak diciptakan karena diciptakan tanpa melalui orang tua, ayah dan ibu. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa ada ibunya. Ya. Harusnya begitu. Harusnya kalau seandainya dia mau menuhankan manusia, Nabi Adam lebih hebat karena dicipta tanpa orang tua, tanpa ayah, tanpa ibu. Begitu. Ala kulli hal. Ya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuliskan kepada Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulillah, kepada Sayyidina Muhammad utusan Allah, minan Najasyi ashamah, dari Najasyi namanya ashamah, bahasa Habasyah, ya, bahasa Arabnya atiyah, kalau bahasa Indonesianya pemberian, ya. Faham? Salamun alaika ya Rasulullah, semoga keselamatan atasmu ya Rasulullah. Langsung ikrar bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman beliau. Warahmatullahi wabarakatuh.
alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadani lil Islam, yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Amma ba'du, faqad balagani kitabuka, sudah sampai kepadaku ya Rasulullah kitabmu. Fama dzakarta min amri Isa, apa yang kau sebutkan tentang Sayyidina Isa alaihi salam? Fa wa rabbis samai wal ardi, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Inna Isa la yazidu ala ma dzakarta, sesungguhnya Sayyidina Isa yang disebut dengan Yesus, la yazid, tidak lebih daripada apa yang kau sebutkan. Apa itu yang dimaksud, yang disebutkan oleh Rasulullah? Anna Isa ibnu Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama al-batul at-tayyibah al-hasinah fahamalat bi Isa fa khalaqahu min ruhihi wa nafakhahu kama khalaqa Adam bi yadihi. Syuf. Jadi tidak lebih daripada yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi salah besar apabila seseorang menuhankan Sayyidina Isa atau Yesus. Ya, sekarang itu pasal para misionaris, orang-orang yang pendakwah untuk mengkristenkan orang Muslim, ya begini, mereka akan sedikit mempengaruhi pemikiran orang Muslim. Apa yang disampaikan oleh mereka, orang Kristen nih, yang menuhankan Sayyidina Isa atau meyakini Sayyidina Isa lebih afdal, lebih mulia, bahkan menjadi juru selamat mereka. Ya. Termasuk daripada yang mereka dakwakan untuk mengelabui orang Muslim. Makanya orang Muslim wajib belajar, wajib ngerti, difaham. Mereka mendakwakan bahwasanya Nabi Isa lebih mulia daripada Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Nabi Muhammad dia meninggal dunia, dia wafat, terkubur. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus masih hidup. Ntar di akhir zaman dia akan turun, ya, akan turun. Maka orang yang akalnya pendek, tidak punya pengetahuan tentang agama, ya, bahkan hanya ikut-ikutan dalam akidah, akan terjerumus di dalam keyakinan orang tersebut. Oh iya ya, berarti Yesus ini hebat ini. Nabi Isa ini lebih hebat daripada Rasulullah. Muhammad dia meninggal, sedangkan ini Yesus masih hidup. Dan akan datang di akhir zaman, ya, akan memberikan kedamaian kepada manusia. Faham? Nah, harus difahami. Ente harus bisa menjawab kepada mereka, ngerti, ya, perlu difahami. Nanti bilang kepada orang tersebut, ya, Nabi Isa turun ke muka bumi ini bukan mengajarkan agama yang dibawanya, bukan mengajarkan syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Tapi Nabi Isa ketika turun ke muka bumi ini adalah menjalankan dan mengajarkan kepada manusia syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ketika Sayyidina Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini, turun, ya, di masjid di Syam sana, di Syria. Ternyata itu turunnya pada waktu subuh. Ketika itu dijalankan salat subuh. Nabi Isa tidak menjadi imam. Yang menjadi imam pada waktu itu adalah Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi, umatnya Rasulullah, keturunan Rasulullah, yang menjadi pemimpin, ya, seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Nabi Isa kalau seandainya, ya, mengajarkan syariat Nabi Isa itu sendiri, akan berubah semuanya. Akan ada kitab baru yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa menggantikan Al-Qur'an. Tapi enggak. Al-Qur'an tidak tergantikan. Nabi Isa itu sendiri ketika turun mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, syariatnya Rasulullah SAW. Bukan merubah Al-Quran. Bukan mengganti Al-Quran. Tapi Yesus, ya, Nabi Isa ketika turun adalah mengajarkan syariatnya Rasulullah SAW.
sebenarnya siapa yang lebih mulia? Rasulullah SAW lebih mulia daripada Sayyidina Isa. Sayyidina Isa turun ke muka bumi ini untuk khidmah, mengabdi, ya, mengabdikan dirinya untuk mengajarkan dan melanjutkan syariatnya Rasulullah SAW dan mengajarkan kepada manusia. Bukan syarat Nabi Isa sendiri. Apakah Nabi Isa apakah Nabi Isa mengeluh-elukan umatnya? Salah. Nabi Isa malah menyalahkan mereka, lo goblok, lo bodoh. Ya. Harusnya lo ikut Nabi akhir zaman ini. Kenapa lo beriman, lo jadikan gue Tuhan? Ya. Pernahkah Nabi Isa mengatakan dirinya Tuhan? Nggak pernah. Hatta lo tanya sama orang kafir, orang Kristen, nggak ngerti mereka. Nggak ada satupun dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang mengatakan, ya, saya adalah Tuhan. Nggak ada. Nabi Isa tidak pernah mengatakan beliau adalah seorang Tuhan, tapi beliau mengatakan juru selamat. Juru selamat. Ya, apa itu juru selamat? Perlu dipahami nih. Kata-kata juru selamat adalah sama seperti seorang nabi. Juru selamat itu nabi. Ya, bahasa kerennya nabi itu membimbing kepada umat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga juru selamat yang disematkan oleh orang Kristen kepada Sayyidina Isa atau kepada Yesus tersebut, juru selamat, mereka salah faham. Mereka salah faham. Yang dimaksud juru selamat itu adalah menyelamatkan akidah mereka yang tadinya ingin masuk ke dalam neraka, ya, kemudian diselamatkan oleh Sayyidina Isa. Ini loh akidah yang benar sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya juru selamat. Rasulullah SAW juru selamat. Kalau Nabi Isa hanya juru selamat untuk kaumnya saja. Tapi kalau Rasulullah juru selamat untuk seluruh alam semesta. Lebih luas. Faham? Ya. Ketika Najasyi mengetahui tentang ini, maka Najasyi masuk Islam. Karena Najasyi ini pengikut orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Pada keyakinan sebelumnya, ya, Najasyi ini menuhankan Nabi Isa. Setelah datang surat daripada Rasulullah, ya, maka beliau masuk Islam. Masuk Islam. Ya, dan meninggalkan keyakinan sebelumnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang lainnya. Ada. Faham ya? Jadi fa rabbis samai wal ardi inna Isa la yazidu ala ma dzakarta. Thumma qala wa qad arafna ma bu'itha bihi ilaina. Saya sudah mengetahui apa yang kau utuskan kepada kami, bahwasanya saya yang bersaksi engkau adalah Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن
Sedikit lagi. Waqad bay'atuka, sungguh saya, kata Najasyi, sudah membeat kepadamu. Wa bay'atu ibnu ammika, dan saya membeat putra pamanmu, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ibnu ammika adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Karena beliau adalah pemimpin para sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah. Wa aslamtu ala yadayhi, saya masuk Islam di atas tangannya. Dia di atas tangan siapa? Di hadapan Sayyidina Ja'far. Ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kakak daripada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali punya saudara. Ya, Ja'far, Ali, sama Aqil. 3. Ja'far. Itu semua ketiga-tiganya ini terpaut 10 tahun. Jadi Sayyidina Ali sama Sayyidina Ja'far 10 tahun. Sayyidina Aqil sama Sayyidina Ali 10 tahun. 10 tahun baru punya anak. 10 tahun punya anak, 10 tahun punya anak. Gitu. Ya tahu. Gitu. Punya saudari namanya Ummu Hani. Ummu Hani. Ya, Ummu Hani pengen dinikah sama Rasulullah. Ya. Cantik. Baik orangnya. Dia punya anak juga. Ya, mau dinikah oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani bilang, "Ya Rasulullah, saya ini orang pencemburu. Ya nggak bisa daripada aneh kurang ajar sama engkau, ya Rasulullah, mendingan jangan dah." Gitu. Cemburu. Ya, begitu. Nggak bisa dimadu. Istrinya Rasulullah SAW. Gitu. Wa qad ba'atsu ilaika ibni. Udah saya kirimkan kepadamu anak saya, anaknya Najasyi. Wa in syi'ta, kalau engkau mau ya Rasulullah, anak akan datang kepadamu sendiri. Ya, kalau engkau menginginkan hal itu, saya akan datang kepadamu. Ya. Fa inni asyhadu anna ma taquluhu haqq, wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban dari Najasyi kepada Rasulullah. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengirim kepada Kisra. Kisra itu penguasa Persia. Namanya Kisra. Kalau Kaisar, kalau sekarang Kaisar ya. Itu pemimpin Romawi. Namanya Julius Kaisar, ya kan? Julius Kaisar. Kaisar itu memang gelar raja Romawi, namanya Kaisar. Gitu. Kaisar Yuva. Kaisar Yuva. Fatih. Dikit lagi ya. Wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu ila Kisra azim Faris. Salamun ala man tabal huda wa amana billahi wa rasulihi. Wa syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya itu Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah satu-satunya tanpa sekutu. Ya. Orang-orang Persia mereka menyembah api. Orang-orang Persia mereka menyembah api. Ya, sehingga api yang disembah itu ya 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika dilahirnya Rasulullah SAW padam. Kemudian dihidupin lagi, disembah lagi. Begitu. Disembah lagi. Ad'uka bidi'ayatillahi azza wa jalla fa inna Rasulullah ila an-nasi kullihim. Lunzira man kana hayyan wa hiqqal qawla 'alal kafirin. Aslim taslam. Fa in tawallaita fa 'alaika ithmul majus. Ya. Wahai Kisra. Ya. Ente masuk Islam,
ente selamat. Kalau ente nggak mau, ente berpaling, maka ente mendapatkan dosa orang-orang Majusi. Ya agamanya Majusi. Majusi itu penyembah api. Wa ba'atsal kitab ila Kisra ma'a Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Ya, sebagaimana pertemuan yang lalu, bahwasanya kitab ini ya dikirimkan lewat Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Falamma quri'a alaihi mazzaqahu, ketika Raja Kisra, ya Kisra menerima surat tersebut, setelah dibaca, diambil, disobek. Maka Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, surat sudah saya sampaikan kepada Raja Kisra. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, surat tersebut disobek oleh Kisra. Apa kata Rasulullah? Mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaq. Ya, Allah akan segera menghancurkan, ya, merobek-robek daripada kerajaannya dengan meniadakan sama sekali, sampai akar-akarnya tidak akan ada muncul lagi kekuasaan Kisra. Begitu. Wa fi kitab al-amwal ya Abi Ubaid bin Umar bin Ishaq qala kataba Rasulullah ila Kisra wa Qaisar. Dalam kitab al-amwal ya Abi Ubaid bin Umar bin Ishaq, bahwasanya Rasulullah SAW itu menulis surat kepada Kisra dan Qaisar. Fa amma Kisra falamma qara al-kitab mazzaqahu. Ketika Rasulullah SAW, ketika surat tersebut disampaikan kepada Kisra, Kisra menyobek-nyobeknya. Wa amma Kaisar Romawi, siapa yang menerima? Hercules. Raja Kaisar pada waktu itu ada Heraklo, Hercules. Pernah lihat Hercules? Ya, yang merasa dirinya anak dewa. Ya, tidak ada apa-apanya dengan kaum muslimin. Ya, pasukannya nggak ada apa-apanya. Nah, ya, sebanyak apapun kekuatan mereka dengan kaum muslimin hancur. Padahal Romawi itu Eropa. Persia itu Asia. Ya, kekuatan yang besar pada waktu itu. Perang terus, nggak pernah damai. Ya, nggak pernah damai. Ya, negeri-negeri yang dikuasain oleh Romawi, ya suatu saat direbut lagi sama Persia. Kemudian perang lagi, terus seperti itu. Nggak ada berhenti-berhentinya. Perang terus. Ya, hidup dengan kesombongan satu raja ke raja yang lain. Ya. Dikira prajurit yang diajak perang seneng. Nggak seneng. Wah, suruh perang terus ya gue nih, mati gue, nggak seneng. Ya, begitu. Mendingan raja yang penuh kedamaian daripada raja yang penuh peperangan. Begitu. Ya. Wa Qaisar, Raja Hercules, ya, ketika membaca kitabnya Rasulullah, tawahu summa rafa'ahu. Ya. Setelah buka, dilipat, rafa'ahu, diangkat, dimuliakan. Bahkan Raja Hercules kan pengen masuk Islam, tapi karena masih menginginkan tahta dan kerajaan, ya, maka tetap tidak masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haula fajumazzaqun, fa ma haula fasayakunu lahum baqiyah." Ya. Adapun mereka, kata Rasulullah, yang menyobek surat, ya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun tidak tersisa kerajaan itu sendiri. Enggak ada. Amma haula, adapun mereka orang-orang Romawi, fasayakunu lahum baqiyah, maka masih ada. Yang hancur. Wa ruwiya annahu lamma ja'ahu jawabu Kisra qala mazzaqa mulkahu wa lamma ja'ahu jawabu Heraklu qala thabata mulkahu. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW mendapatkan jawaban daripada pengirim surat kepada Raja Kisra, ya, kemudian ya Rasulullah SAW, Kisra mazzaqahu, menyobek-nyobek surat darimu ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan mazzaqa mulkahu. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan jawaban daripada Raja Hercules, bahwasanya dia ini tawahu wa rafa'ahu, memuliakan surat tersebut, thabata mulkahu. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Umarauhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas umarauhu. Siapa itu? Pejabat-pejabatnya Rasulullah.
orang-orang yang di apa namanya itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menangani atau menjadi pejabat di suatu daerah. Di Yaman siapa, ya kemudian di Mekah siapa, kemudian di Kufah siapa, Basrah siapa, Mesir siapa, itu semuanya ada pemimpin-pemimpinnya. Ya, semuanya itu merujuk kepada satu pimpinan yaitu Rasulullah SAW. Sama seperti presiden. Ya, presiden itu menunjuk kepada atau mengatur atau menunjuk, menetapkan, kalau secara bahasa sini menetapkan. Dalam setiap provinsi ada namanya gubernur. Ya, ada gubernur. Kemudian gubernur di setiap kota ada wali kotanya. Kemudian wali kota pun dalam setiap kecamatan pengen mengadakan camatnya. Kemudian camat itu dalam satu daerah ada kelurahan, ada lurahnya. Lurah kemudian ada RW-nya. RW ada RT-nya, ya ada lulus semua itu. Warganya. Jadi mulai dari rumah tangga, ya, kemudian ada RT, ketua rukun tetangga. Kemudian ada rukun warga. Kemudian ada kelurahan, kemudian ada kecamatan, ada wali kota, kemudian ada gubernur, ada presiden. Di atas semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Wallahu a'lamu.